Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami padamu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, haleluya. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami kepada-Mu. Haleluya. 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 Engkau layak disembah. Haleluya. Yesus, terima
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku,
segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, kaulah Raja, kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan imanmu menerangi jalanku, kaulah Tuhan Allah, kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan imanmu menerangi jalanku, kaulah Tuhan Allah, kaulah Raja, Allah perkasa, amin. Surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku, kaulah Tuhan Allah, kaulah Tuhan Allah, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku, kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap dibentuk kembali oleh firman-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu Tuhan. dalam rencana Haleluya. dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku jadi menggenapi firman-Mu. Amin. Dan mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, jangan biarkan mulut kita diam. Ini saat yang tepat kita bersyukur, kita memuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Allahku besar, Allahku hebat, Allahku ajaib. Yesusku Tuhan yang ajaib, Yesusku Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Hormat, kebesaran, pujian untuk-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya tiba kami akan menyambut firman-Mu. Berbicara kepada kami. Layakkan hamba-Mu sebagai pemberita firman. Dan layakkan semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Senang sekali kalau malam hari ini kita bisa jumpa lagi dalam ibadah online. Kalau kita perhatikan, sekarang Indonesia sedang bergerak ke arah new normal. Jadi kita sedang mengarah kepada keadaan normal baru. Jadi kita memiliki kebiasaan atau rutinitas yang berbeda, ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya di saat-saat yang seperti ini harusnya kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang bisa mengikuti zaman, yang bisa beradaptasi, yang bisa update hidupnya. Nah, malam ini saya akan berkhotbah dengan judul Jadilah Kristen yang bijaksana. Artinya jadilah orang Kristen yang bijaksana. Jadilah Kristen yang bijaksana. Saya bacakan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mereka itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Puji Tuhan. Jadilah Kristen yang bijaksana. Kita baca di sini 10 gadis sedang menantikan mempelai laki-laki sorga. Tetapi kita baca yang 5 bodoh. Sebab apa? Kurang minyak. Jadi ketika mempelai itu datang, yang bodoh tidak dapat menyambutnya. Sebab yang bodoh hanya membawa lampu saja. Artinya lampunya itu padam sebab tidak memiliki minyak. Nah, kalau saudara perhatikan, tetapi yang 5 gadis yang lain yang bijaksana, dia membawa lampu dan persediaan minyak yang cukup. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan ketika mempelai laki-laki itu datang, 5 gadis yang bijaksana ini dapat menyambutnya. Nah, perjalanan kekristenan kita itu bukan berakhir di kaya, di sukses karir, atau rumah tangga bahagia. Tetapi kekristenan kita itu endingnya harus berhasil sampai masuk surga. Nah, kalau begitu ada kelompok Kristen yang gagal, ada kelompok Kristen yang lain yang berhasil. Tentu kita ingin menjadi orang Kristen yang berhasil sampai ke surga. Yesus pernah berkata, apa untungnya engkau memperoleh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Apa artinya engkau kaya? Apa artinya engkau sukses dalam semua bidang, tapi engkau tidak masuk surga? Oke, sekarang saya akan mulai dengan yang pertama. Ciri-ciri kekristenan yang bodoh. Supaya kita bisa mengerti tentang yang bijaksana, kita belajar dulu tentang yang bodoh. Yang pertama, saya bacakan ayat Matius pasal 25 tadi. Ciri-ciri kekristenan yang bodoh, yang tidak bisa berakhir sampai di sorga. Pertama, merasa sudah cukup, merasa tidak perlu minyak lagi. Nah, sikap dan perasaan seperti ini sangat berbahaya. Merasa sudah cukup ke gereja, merasa sudah cukup nyumbang gereja, merasa sudah cukup bayar perpuluhan, merasa sudah cukup berdoa di rumah. Saya bacakan Matius pasal 19, Matius pasal 19, kalau saudara perhatikan ayat
16 sampai 26 saya tidak baca. Tapi saudara bisa catat di rumah Matius 19, 16 sampai 26. Ada pemuda yang kaya. Kaya. Ini artinya dia sudah punya potensi, sudah hebat. Bahkan dia bertanya, apa yang harus saya lakukan Yesus supaya saya berhasil jadi pengikut Yesus? Tapi Yesus katakan, pulanglah, jual hartamu. Setelah itu datang kemari, ikut aku. Tetapi pemuda kaya ini tidak kembali lagi. Sebab pemuda kaya ini dia merasa sudah cukup. Dia sudah beramal, dia sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau kita perhatikan dalam ayat tadi, Yesus katakan, jual hartamu. Setelah itu ikut aku. Tapi pemuda ini tak mampu melakukan hal itu. Jadi kita melihat di sini sikap merasa sudah cukup, tidak perlu minyak lagi, tidak perlu bertambah-tambah di dalam Tuhan, tidak perlu bertumbuh. Alkitab juga katakan jalan orang benar itu bagaikan terang, makin lama makin terang. Kekristenan itu harus dinamis, kekristenan itu harus progresif, kekristenan itu harus bertumbuh. Dan yang kedua, kelemahan atau ciri-ciri kekristenan yang bodoh, meremehkan minyak, meremehkan karya Roh Kudus. Saya bacakan Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah mengajarkan segala sesuatu. Minyak bicara tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita. Berikutnya Yohanes 16 ayat 13, karya Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita lihat di sini pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus itu adalah memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Pekerjaan Roh Kudus adalah memberitakan kepada kita, memberitahu kepada kita akan hal-hal yang akan datang, visioner. Jadi kita melihat di sini kelemahan 5 gadis yang bodoh. Dia meremehkan minyak, dia meremehkan karya Roh Kudus, dia tidak mau diajar segala sesuatu, dia tidak mau dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau yang pertama tadi merasa sudah cukup, tidak perlu minyak lagi, sudah merasa cukup sampai di situ. Misalnya sudah ke gereja seminggu sekali, sudah merasa cukup. Tapi ketika krisis terjadi seperti hari-hari ini, saudara bilang, saya mesti banyak doa, saya mesti banyak baca Alkitab. Dan saya sangat rindu beribadah di dalam gedung gereja. Nah, kalau kita perhatikan yang kedua, meremehkan minyak, meremehkan hal-hal rohani, meremehkan kekekalan. Surga itu bahasa pendeta, surga itu propaganda pendeta, surga itu jualan pendeta. Kalau diajak bicara tentang kekekalan, dianggap enteng, dianggap remeh. Misalnya Kejadian 25 ayat 34, kitab Kejadian
25 ayat 34 saya bacakan. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau atau Esaf seharusnya dia menerima hak kesulungan. Seharusnya dia menerima berkat khusus. Tapi sebab meremehkannya, akhirnya hak kesulungan itu diambil atau diterima oleh Yakub. Meremehkan hal-hal yang rohani. Kesalahan atau ciri-ciri kekristenan yang bodoh. Ketiga adalah meninggalkan tempat. Jadi tadinya dua kelompok ini, 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, sama-sama menunggu. Sebab yang bodoh kehabisan minyak, dia tinggalkan tempat menunggunya itu, dia pergi cari minyak. Tapi ketika dia pergi cari minyak, mempelai laki-laki sorga datang, yang bodoh tertinggal. Meninggalkan tempat. Kisah pasal 1, Kisah Rasul pasal 1, Yesus katakan tunggu di Yerusalem. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Jangan tinggalkan rumah damai, jangan tinggalkan persekutuan. Tapi mereka meninggalkan tempat. Meninggalkan persekutuan. Alkitab juga mencatat seperti Thomas. Ketika Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan, Thomas tidak ada di tempat. Tapi setelah Yesus gaib, lenyap dalam tubuh kebangkitan itu, Thomas datang. Rasul-rasul katakan, Mas, bodoh kamu, kita tadi sudah jumpa Yesus dalam tubuh kebangkitan. Thomas katakan, aku tidak percaya sebelum jariku ini dimasukkan ke lubang bekas paku di telapak tangan Yesus. Tak lama kemudian Yesus katakan, Shalom, salam sejahtera. Yesus datang dengan tubuh gaib lagi. Dan Thomas menyesal. Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun belum melihat. Sebab meninggalkan Yerusalem tadi di Kisah Rasul, saudara-saudara. Jangan meninggalkan Yerusalem. Ya. Jangan meninggalkan tempat. Kalau saudara perhatikan, dari sekian ratus banyak orang itu berkumpul, yang bertahan akhirnya hanya 120 orang. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 di ayat 12, maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan lain sebagainya itu. Mereka semua berkumpul dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Dan ayat 15 dikatakan, kira-kira 120 orang banyaknya. Mereka bersisa atau tinggal 120 orang. Dan mereka ini yang tidak meninggalkan tempat, bertahan. Ya. Bertahan.
Nah, kalau saudara punya job di gereja, pelayanan, tugas, saudara belajar bertahan. Tuhan memang tempatkan saudara di situ. Kalau Tuhan beri karunia pelayanan, memberi, ya bersaksi, saudara bertahan di situ. Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup saudara. Tapi 5 gadis yang bodoh, dia tinggalkan tempat. Nah, sekarang saya masuk ke bagian B atau yang kedua. Ciri-ciri kekristenan yang bijaksana. Yang pertama, kekristenan yang bijaksana itu selalu berpikir panjang. Selalu berpikir hidup sekarang dan yang akan datang. Buktinya, 5 yang bijaksana ini, dia siapkan minyak sebanyak-banyaknya. Sebab dia tahu yang ditunggu ini sampai kapan. Tapi agar jangan sampai kehabisan minyak, 5 gadis yang bijaksana, dia punya stok minyak yang cukup. Sampai mempelai laki-laki sorga, Yesus Kristus yang ditunggu-tunggu itu datang. 5 yang bijaksana ini tidak kehabisan minyak. Saya bacakan Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18, firman Allah berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Bukan hendaklah kamu sekedar penuh, hendaklah kamu sekedar ada. Tapi hendaklah kamu penuh. Artinya, kalau sudah penuh dan selalu penuh, kapan Yesus datang kedua kalinya, kita siap menyambutnya. Saya bacakan 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 21. 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ciri-ciri kekristenan yang bijaksana. Dia selalu berpikir panjang. Dia selalu berpikir jauh. Dia selalu berpikir hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi itu cara berpikir orang Kristen yang bijaksana. Kalau saudara mendapat kesempatan, kepuasan yang bersifat sesaat, ingat, perjalananmu itu masih panjang. Kalau saudara sebagai pejabat, agar saudara bisa finishing well, happy ending, berakhir dengan jabatan yang strategis. Ketika saudara naik peringkat, step by step, tahap demi tahap, saudara harus berpikir jauh. Jangan hanya mau cepat-cepat kaya. Jangan hanya mau senang sesaat. Dan akhirnya kita kehilangan masa depan. Jadi itulah ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, ya, siap bersusah-susah. Siap berlelah-lelah. Ada pepatah katakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. 5 gadis yang bijaksana ini, dia harus persiapan minyak sebanyak-banyaknya. Mungkin yang bodoh katakan, buat apa sebanyak itu minyak? Buat apa kamu capek-capek mengumpulkan minyak sebanyak-banyaknya? Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, justru yang bijaksana ini yang untung. Saya andaikan
Atau saya kasih perumpamaan. Ada dua orang, A dan B, sama-sama diberi tugas memikul kayu salib ke satu tempat dengan janji, kalau kamu bisa mencapai garis akhir, kamu akan dapat pahala atau hadiah. Nah, saudara-saudara, yang A dan B sama-sama jalan, tapi di tengah jalan, yang A ini merasa pikulan salib itu terlalu berat. Dia pinjam gergaji di rumah orang, dia potong kayu itu sedikit, dia pikir lebih ringan. Dan dia jalan mendahului yang B. Yang B terseok-seok tapi dia bertahan. Dia pikul kayu itu terus. Dan akhirnya yang B ini merasa keenakan pikul kayu lebih ringan. Dia pinjam gergaji lagi, dia potong lagi. Dia pikir, aku lebih cepat. Ternyata jarak si A dan B makin jauh. Dan akhirnya si A ini nyampe duluan di tujuan akhir. Si A bilang, hore, aku menang, aku yang dapat hadiah. Dan akhirnya juga B nyampe. Setelah dua-duanya sama-sama nyampe di depan sungai itu, ambillah hadiah kemenanganmu di balik sungai ini. Dan ada suara dari balik itu katakan, pakai salibmu sebagai jembatan. Ternyata yang A salibnya sudah dipotong-potong, tidak bisa menyeberang. Tapi yang B salibnya itu pas dan dia bisa sampai ke seberang dan dia mendapat hadiah. Jadi yang kedua, kekristenan yang bijaksana itu adalah orang Kristen yang tangannya selalu berkarya. Siap bersusah-susah lebih dahulu, siap berlelah-lelah, siap capek lebih dahulu. Nggak mau hidup instan. Ini tipe orang Kristen yang proaktif. Bukan reaktif. Ada pepatah Cina kuno katakan begini, orang bodoh menunggu kesempatan. Tapi orang pinter menciptakan kesempatan. Tapi orang yang sukses memanfaatkan kesempatan. Puji Tuhan. Kita melihat berikutnya, yang ketiga, 5 gadis yang bijaksana ini, dia mempertahankan minyak. Dia mempertahankan minyak itu. Buktinya apa? 5 gadis yang bodoh katakan, tolong kami kehabisan minyak, lampu kami mau padam, kami minta minyakmu. Mungkin dengan jaminan, nanti kami ganti. Tapi yang 5 bijaksana ini, dia bertahan, dia pertahankan minyaknya. Dia tidak mau kasih kepada yang bodoh ini, dia pertahankan minyaknya. Nah, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu dibayar dengan nyawa Yesus mati di kayu salib. Keselamatan adalah milik pribadi saya dan saudara. Jangan jual keselamatan, jangan jual Yesus hanya demi kekayaan atau hanya demi calon istri atau calon suami. Keselamatan itu adalah milik pribadi yang sifatnya pantang kompromi. Jangan jadi orang Kristen yang kompromi. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ada seorang janda sudah krisis sampai 2 anaknya itu mau diambil oleh orang sebab tidak bisa bayar hutang. Tapi puji Tuhan, janda ini masih punya persediaan minyak meskipun sedikit. Justru itu yang mendatangkan mujizat. Dan Nabi katakan, pinjam gentong-gentong tempayan sebanyak-banyaknya, tuang minyak itu. Dan minyak itu dituang, semua gentong dan tempayan itu penuh. Dan ketika dijual bayar hutang lunas, anaknya tidak hilang. Gara-gara apa? Ada minyak. Pertahankan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan kepada saudara. Jangan kompromi, jangan kong kali kong dengan dunia ini. Mari kita mau hidup taat sesuai dengan firman Allah. Saya bacakan Injil Lukas pasal 17 ayat 34 dan 35.
Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jangan sampai menyesal kemudian. Sebab menyesal kemudian tidak ada gunanya. Yang keempat, kalau yang bodoh saya hanya buat 3 poin. Tapi kita lihat sekarang yang bijaksana. Kisah pasal 1 ayat 4, saya bacakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi kita melihat kalau yang bodoh tadi, dia tinggalkan tempat. Dia akhirnya cari minyak. Bodoh, salah sendiri. Tapi yang bijaksana ini, dia tetap tinggal di tempat. Dia tetap setia. Ya. Kisah Rasul tadi katakan, tunggu di Yerusalem. Jangan pergi ke tempat lain, tunggu di Yerusalem. Dan akhirnya benar, yang tunggu di Yerusalem 120 orang itu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 8, Rut pasal 2 ayat 8, saya bacakan Rut pasal 2 ayat 8. Rut pasal 2 ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Tetap tinggal di ladang Boas, katanya Boas. Tetap tinggal. Dan akhirnya Rut ini bisa menjadi istri Boas. Ini bicara tentang Boas, bicara tentang Yesus. Rut ini bicara tentang mempelai wanita atau orang Kristen. Kalau kita tetap tinggal, jadi di mana saudara berada, di mana saudara ditempatkan, ya, Tuhan punya rencana yang hebat, yang dahsyat untuk saudara. Belajar bertahan, apalagi dalam situasi krisis seperti ini. Jangan berusaha untuk pindah tempat kerja yang lain. Jangan berusaha untuk melakukan sesuatu yang penuh dengan resiko. Tapi saudara belajar yang tekun, bertahan. Kalau saudara perhatikan Kisah Rasul 27 ayat 31. Kisah Rasul 27 ayat 31. 27 ayat 31 dikatakan begini. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak akan selamat. Jadi waktu Paulus ditahan dan di kapal itu dengan banyak orang tahanan yang lain. Tapi Paulus sebagai hamba Tuhan bilang, siapa yang tidak tetap tinggal di kapal, di perahu, akan celaka. Nah, mari kita belajar bertahan, ya. Mari kita belajar tetap tinggal di boardnya Tuhan, ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita terus bertahan. Nah, yang terakhir, kalau saudara perhatikan, yang kelima, 5 gadis yang bijaksana ini Matius 25 ayat 12. Matius 25 ayat 12 dikatakan demikian. 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi kalau saudara perhatikan,
5 gadis yang bodoh ini setelah dia membeli minyak, dia cepat-cepat dia mau masuk ke pesta pernikahan mempelai itu. Tapi ditolak, ya, tidak bisa masuk. Dan kalau saudara perhatikan, dikatakan apa? Sebab kamu tidak dikenal. Ada ayat katakan, namamu tidak tertulis dalam buku kehidupan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti 5 perawan yang bijaksana itu dikenal Allah. Dia yang masuk. Nah, yang kelima, ayo kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Kalau saudara pegang uang, pegang harta, pegang jabatan, pegang hobi, pegang apa saja, jangan terlalu erat memegangnya. Sebab sewaktu-waktu semua itu akan tinggalkan saudara. Dan kalau semua itu tinggalkan saudara, saudara tidak akan kecewa, saudara tidak akan stres. Tapi kalau Yesus, tangan Yesus, pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. So dia yang menyelamatkan saudara. Dan dia tidak akan tinggalkan saudara. Dia yang akan membela saudara dan saya. Sebagai penutup atau konklusi, dengar saya, bedanya orang bodoh, bedanya 5 perawan yang bodoh, bedanya orang Kristen yang bodoh dengan orang Kristen yang bijaksana adalah minyak. Sekali lagi, yang membedakan mereka itu masalah minyak. Nah, pertanyaan saya, biar ini terus mengiang-ngiang dalam hidup saudara. Masih adakah minyak dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Ketika kita diterpa krisis, masih adakah minyak dalam kehidupan saudara? Ketika kita menghadapi banyak masalah, masih adakah minyak dalam kehidupan kita? Mari kita nyanyi dan kita akan masuk di dalam doa. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri, amin, di tengah badai. Penuhi terus kami dengan Roh-Mu, pimpin terus kami dengan Roh-Mu, supaya kami tetap bertahan, amin. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Angkat tangan kanan saudara. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku
bertahan. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, amin, haleluya. Dalam kekatan, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Turunkan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Ini saat yang tepat saudara memperbarui komitmen saudara. Ini saat yang tepat saudara memperbarui tekad saudara untuk bertahan ikut Yesus, untuk tetap setia. Haleluya. Biar minyak Roh Kudus makin berkarya dalam hidup kami. Jadikan kami makin peka dengan karya Roh Kudus hari-hari ini. Bawa kami makin mengerti kebenaran. Pimpin kami. Haleluya. 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 Mari Roh Kudus pegang tangan kami. Mari Roh Kudus cerahi hidup kami selalu dengan firman-Mu. Haleluya. Roh Kudus pimpin kami supaya kami makin mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami bertekad, kami mau menjadi orang Kristen yang bijaksana. Haleluya. Semakin dunia menuju ke arah kebodohan, kami akan terus bergerak menuju ke arah bijaksana. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak mau menyesal kemudian Tuhan. Terima kasih. Ampuni dosa kesalahan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, Friend of God Ministry di Surabaya, GPDI Sahabat Allah di Sumeneb. Berkati semua yang mengikuti ibadah ini. Berkati Indonesia. Pulihkan kami dari krisis. Kami sedang bergerak ke arah new normal. Kami sedang bergerak kepada kebiasaan yang baru Tuhan. Engkau tetap tolong pimpin kami. Dan Roh Kudus memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang bertanggung jawab untuk mengatasi krisis corona ini Tuhan. Tuhan beri hikmat akal budi sehingga mereka membuat kebijaksanaan yang tepat. Dan semua dokter, tenaga medis, keamanan, tokoh-tokoh masyarakat dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Dan Tuhan beri imun yang kuat kepada mereka sehingga mereka bisa menolong kami di Indonesia ini. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Semua yang melayani di dalam ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Tadahkan kedua tanganmu minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh.
Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Bagi mereka jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.